Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita akan berbicara tentang kesalahpahaman tentang manusia purba. Kenapa materi ini harus saya sampaikan? Karena di Indonesia ada sebuah fenomena yang sangat unik di mana kesalahpahaman itu malah memunculkan implikasi-implikasi yang fatal. Misalkan, kesalahpahaman tentang manusia purba dalam satu hal itu kemudian memunculkan sebuah pertanyaan paling legend di Indonesia yang menghantui guru sejarah di setiap tahunnya, yaitu duluan Adam atau duluan manusia purba. Seakan-akan Adam dan manusia purba itu harus diposisikan sebagai biner gitu, atau diposisikan sebagai sesuatu yang dikotomis gitu. Gak seperti itu Baraya. Saya sampaikan bahwa itu muncul, pertanyaan itu muncul dari sebuah kesalahpahaman, dan kesalahpahaman itu harus kita luruskan. Di episode ini kita akan luruskan itu. Bukan berarti sok tahu, bukan berarti apa ya, ini mah diskusi aja ya. Karena saya juga sebenarnya bukan guru sejarah. Tapi kita akan sama-sama membahas ini. Jadi ayo kita mulai. Kesalahpahaman pertama terkait dengan manusia purba di Indonesia itu adalah bahwa kita menganggap bahwa nenek moyang kita itu adalah manusia purba itu, atau manusia purba itu menurunkan kita yang ada di Indonesia. Kesalahpahaman ini adalah kesalahpahaman yang walaupun fatal tetapi wajar kalau memang demikian. Kenapa seperti itu? Karena salah satu pendiri bangsa Indonesia, Pak Muhammad Yamin, itu juga berpikir seperti itu. Jadi dulu itu beliau itu mencoba untuk mencari legitimasi bahwa orang-orang Indonesia memang sudah bersatu sejak zaman dulu, dan bahwa orang Indonesia itu memang sudah ada sejak puluhan ribu atau jutaan tahun yang lalu. Maka ketika ditemukannya fosil Meganthropus paleojavanicus oleh von Koenigswald tahun 43-an, maka Pak Muhammad Yamin segera mengatakan bahwa itu adalah leluhur bangsa Indonesia, dan bukti bahwa orang-orang Indonesia adalah salah satu orang tertua di dunia. Dan lagi-lagi saya harus tekankan bahwa kesalahan fatal ini adalah wajar karena di masa lampau akses kita terhadap ilmu pengetahuan dan kekuatan kita dalam mengambil sumber-sumber penting itu masih sangat terbatas. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan dari penemu langsung dari fosil-fosil itu, misalkan Eugene de Bois, yang guru-guru kita biasa menyebut Ekendupuis. Saya ingat betul itu guru SMP saya nyebutnya Ekendupuis. Nah, Eugene de Bois itu tahun 1881-an atau 1891-an itu menemukan sebuah fosil Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus erectus itu kemudian dia klaim bahwa memiliki hubungan kekerabatan yang amat dekat dengan orang-orang Jawa, sehingga memunculkan interpretasi bahwa orang Jawa itu adalah keturunan dari Pithecanthropus erectus. Nah, pernyataan-pernyataan itu baik dari Pak Muhammad Yamin atau dari Eugene de Bois itu adalah pernyataan yang dikonfirmasi sebagai pernyataan yang keliru, yang salah. Kenapa? Karena bangsa Indonesia itu berasal dari pendatang, hampir sepenuhnya berasal dari pendatang. Sedangkan kalaupun kita mau menyebut bahwa kita adalah keturunan dari manusia purba, ini sebenarnya adalah pernyataan yang lemah. Tapi kalaupun kita mau memaksakan bahwa kita adalah keturunan dari nenek moyang kita yang orang-orang purba itu, maka yang kita tunjuk itu bukan Meganthropus paleojavanicus atau Pithecanthropus erectus, tetapi Homo ajacensis. Homo ajacensis itu adalah salah satu manusia purba progresif. Jadi manusia purba yang paling dekat hubungannya dengan manusia modern. Nah, Homo ajacensis itu pada gilirannya diketahui menelurkan keturunan orang-orang Wedoid. Jadi kalau misalkan Baraya nonton film India, di India itu biasanya ada boga lakonnya, ada orang yang jadi tokoh utamanya itu biasanya ganteng, mancung, tinggi gitu, seperti itu. Tapi ada krocok-kroconya yang biasanya keriting, hitam, saya mohon maaf ya, pesek seperti itu. Karena orang India memang terdiri atas dua bagian ras besar. Yang pertama adalah Arya di utara dan Dravida di selatan. Nah, orang Dravida di selatan itu termasuk orang-orang Sri Lanka, itu adalah orang-orang Wedoid. Nah, orang Wedoid ini adalah keturunan langsung dari Homo ajacensis yang ada di Jawa. Begitupun dengan orang-orang yang kita kenal sekarang sebagai orang aborigin. Orang-orang aborigin itu adalah orang-orang Wedoid juga, atau memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Wedoid melalui
Homo kohuna dan Homo talgai. Jadi di sana itu ada manusia purba juga yang lebih baru, tetapi Homo talgai itu memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Homo wajakensis. Bagaimana dengan di Nusantara? Di Nusantara juga ada keturunan orang-orang Homo wajakensis, di antaranya adalah orang-orang Flores, kemudian sebagian suku-suku pedalaman di Sumatera dan sebagian suku-suku pedalaman di Sulawesi. Dan kalau kita mau sebut bahwa merekalah yang paling berhak dan paling layak untuk menyebut diri sebagai pribumi, sebab bahkan sebelum orang-orang Papua Melanosoid datang ke Nusantara, mereka sudah ada di sini, yang saya sebut tadi sebagai Homo wajakensis. Adapun kebanyakan dari kita, nah orang Jawa, orang Bali, orang Batak, orang Papua dan sebagainya, itu bukan keturunan dari Homo wajakensis, tetapi merupakan keturunan dari bangsa yang lain. Di episode yang ini pernah kita jelaskan bahwa Adam itu ada 4 jenis. Salah satunya itu adalah Adam coklat. Adam coklat itu adalah Homo wajakensis. Maksud Adam coklat itu bukan berarti Adam itu ada 4, cuman Homo sapiens yang paling mula-mula itu ada 4 jenis. Ada Homo sapiens putih, ada Homo sapiens kuning dan sebagainya, dan itu memiliki nenek moyang yang masing-masing. Misalkan Homo sapiens kuning itu adalah Homo pekinensis gitu ya, atau Cro-Magnon untuk Homo sapiens yang putih dan sebagainya. Sedangkan yang coklat itu berasal dari Homo wajakensis yang ada di Nusantara. Begitu. Kemudian kesalahpahaman yang kedua itu adalah terkait dengan periodisasi dan kronologi. Nah, ini juga banyak sekali di Indonesia. Bahkan ketika saya lihat di artikel internet kemarin, nonton di Google gitu ya, waduh, ini kesalahpahamannya juga ternyata sama, yaitu yang menyebut bahwa anak-anak manusia purba di Indonesia itu berdasarkan kebudayaannya terdiri atas 4 jenis, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, termasuk juga di dalamnya Megalitikum, dan Perundagian. Kan seperti itu ya, guru-guru sejarah kita biasa menyebutnya seperti ini. Sebenarnya ini kesalahpahaman yang fatal dan besar, Baraya, karena yang sesungguhnya adalah manusia purba itu tidak pernah melampaui zaman Paleolitikum. Manusia purba itu hanya ada di zaman sebelum dan di zaman Paleolitikum, sedangkan zaman-zaman sesudah zaman batu pertengahan atau Mesolitikum, kemudian zaman batu baru atau Neolitikum dan sebagainya, itu adalah manusia modern, bukan manusia purba. Apa bedanya? Gini, saya jelasin begini ya. Mungkin ini kesalahpahaman ini muncul gara-gara klasifikasi manusia purba di Indonesia zaman dulu itu salah kaprah. Jadi maksudnya, kan dulu itu kita diajarin bahwa manusia purba di Indonesia ada 3 jenis ya. Yang pertama Meganthropus paleojavanicus, kemudian Pithecanthropus erectus, kemudian perhomo-homoan gitu ya, Homo erectus, Homo sapiens dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah pernyataan yang kurang tepat. Kalau kita misalkan merujuk pada keputusan UNESCO, maka manusia purba di Indonesia itu memang terbagi 3 tipe, tetapi 3 tipenya bukan seperti itu. Yang pertama itu adalah Homo erectus archaic, Homo erectus tua. Homo erectus tua itu ada di dalamnya adalah Meganthropus paleojavanicus dan kemudian Pithecanthropus robustus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Homo erectus typic. Nah, Homo erectus typic itu diantaranya adalah Pithecanthropus erectus. Nah, itu ya yang tadi ditemukan oleh Eugene Boa. Dan kemudian yang terakhir itu adalah Homo erectus progresif. Homo erectus progresif itu ada di antaranya adalah Homo soloensis dan Homo wajakensis yang tadi itu. Nah, Homo soloensis dan Homo wajakensis itu adalah manusia purba yang sangat dekat dengan manusia modern, sedemikian sehingga para ilmuwan kemudian mengidentifikasinya sebagai atau memasukkan ke dalam golongan Homo erectus progresif. Jadi sudah progres, sedangkan yang belum sebelum-sebelumnya itu adalah yang tua-tua. Tetapi di antara semua manusia purba yang ada di situ, seluruhnya itu tidak ada yang mampu melampaui zaman batu tua. Jadi mereka hanya bisa bikin alat-alat perkakas dari batu yang sangat kasar, yang sangat jelek, yang tidak praktis dan terlalu monoton dan sebagainya. Sampai sejauh itu saja. Mereka tidak mampu membuat alat-alat yang lebih halus seperti kapak lonjong, kapak pendek, kapak Sumatera seperti itu. Mereka tidak mampu melampaui zaman itu. Karena apa? Karena masih manusia purba. Lalu apa bedanya manusia purba dengan manusia modern? Ya tentu saja secara fisik berbeda, Baraya. Makanya para ilmuwan zaman dulu pun memisah antara anthropus dengan homo.
Jadi homo itu artinya humanoid, tapi maksudnya itu adalah ditakar dari kecerdasannya. Kalau kecerdasannya sudah tinggi, biasanya disebut sebagai homo. Kalau misalkan dilihat dari fisiknya, sudah manusia, sudah mewujud jadi manusia, maka disebutnya anthropus. Maka istilah manusia pertama itu nanti dibenturkan dengan Adam itu gak gitu Baraya, karena dalam dunia sains itu ada yang dilihat dalam perspektif kecerdasan, itu namanya homo, dan ada yang dilihat dalam perspektif tubuh. Jadi manusia purba itu misalkan yang membuat berbeda dengan manusia modern itu diantaranya adalah kapasitas otaknya yang kecil. Jadi kalau misalkan di bawah 1400 biasanya itu masuk ke dalam kategori manusia purba, begitu. Atau mereka juga memiliki tulang belakang yang agak bungkuk. Nah, kalau masih bungkuk biasanya disebut sebagai manusia purba. Atau mereka memiliki ciri-ciri khas yang nampak di wajah. Jadi misalkan tulang pelipis yang masih sangat menonjol dan tebal, kemudian langsung ditarik ke belakang karena volume otaknya kecil, itu manusia purba. Atau ketika mereka tidak memiliki dagu seperti ini, nah, itu juga masuk ke dalam kategori manusia purba. Nah, kalau manusia modern berarti sebaliknya, kapasitas otaknya sudah sangat besar, kemudian memiliki dagu dan ruas-ruas tulang belakang menunjukkan bahwa mereka itu adalah manusia yang berdiri tegak. Karena manusia purba yang tadi disebutkan itu otaknya masih sangat kecil, maka mereka tidak mungkin menghasilkan kebudayaan yang cukup memadai untuk ukuran manusia. Jadi masih batu-batuan yang sangat jadul gitu. Jadi mereka tidak pernah memasuki zaman Perundagian atau Mesolitikum dan lain sebagainya. Pengecualian dalam hal ini adalah Homo floresiensis. Nah, ini sesuatu yang agak aneh, pernah dibahas juga sebenarnya di episode yang mana gitu saya lupa, tapi pernah dibahas di situ. Tapi yang jelas itu kapasitas otaknya sangat kecil, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Tetapi secara umum kita mengetahui bahwa manusia purba itu ciri-ciri fisiknya seperti itu, dan manusia praaksara, manusia modern ciri fisiknya seperti ini, dan itu ditandai dengan kemampuan mereka dalam menghasilkan kebudayaan. Semoga bisa dipahami ya. Dan kemudian yang ketiga, salah satu kesalahpahaman tentang manusia purba di Indonesia itu adalah tentang penamaan. Jadi, dan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan paling legend tadi itu, duluan Adam atau duluan manusia purba. Saya jelasin seperti ini Baraya. Eugene de Bois adalah penemu manusia purba, fosil manusia purba pertama di Indonesia, di Trinil. Ketika dia menemukannya, dia dalam sebuah obsesi besar untuk menemukan missing link. Jadi Eugene de Bois itu adalah seorang yang tergila-gila sama Darwin. Bukan sama orangnya, tapi pada teori evolusi Darwin itu. Dia sering kemana-mana mengatakan bahwa saya akan menemukan missing link yang hilang itu, yang mempertemukan antara kera dan manusia. Itu kan di tengah-tengahnya ada yang hilang yang disebut sebagai missing link. Walaupun itu juga pada akhirnya adalah kesalahpahaman, tapi kan pada waktu itu tahun 1880-an itu adalah sesuatu yang sangat menggairahkan untuk para ilmuwan untuk segera menemukan di mana sesungguhnya missing link itu. Nah, karena obsesi yang sangat besar itu, ketika Eugene de Bois datang ke Trinil dan menemukan ada tulang belulang manusia yang tengkoraknya seperti manusia, dalam artian dia berdiri tegak, tetapi gigi-giginya kok seperti gigi primata yang lain, dalam hal ini adalah kera besar. Maka dia segera secara tergesa-gesa menamai fosilnya itu adalah Pithecanthropus erectus. Pithecus itu artinya kera, Anthropus itu artinya manusia, dan erectus itu ereksi, berdiri tegak. Seperti itu. Jadi manusia kera berdiri tegak. Kenapa dia harus menamai manusia kera? Karena dia ingin menghubungkan, dia ingin menjadi penemu missing link antara manusia dengan kera. Begitu ya. Kemudian sekitar 50-an tahun kemudian ditemukan fosil berikutnya oleh GHR von Koenigswald. Nah, von Koenigswald ini kemudian memberi nama fosil temuannya itu sebagai Meganthropus paleojavanicus, manusia besar tua dari Jawa. Nah, dia tidak menyebut nama makhluk temuannya itu sebagai manusia kera, tetapi dia sebutnya manusia besar, yang artinya dalam pikiran von Koenigswald, walaupun usia Meganthropus itu jauh sekitar 1 juta tahun lebih awal daripada Pithecanthropus erectus, tetapi dia enggan menyebut ini sebagai manusia kera. Karena apa? Karena ini manusia purba. Jadi gini ceritanya Baraya, hubungan antara manusia dengan manusia purba itu jauh banget, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan hubungan antara manusia purba ke kera itu bahkan lebih jauh lagi.
Jadi kalau misalkan Darwin menyebut bahwa ada hubungan yang sangat erat secara biologis antara manusia dengan kera misalkan, atau manusia purba dengan kera, itu tidak berarti bahwa manusia purba itu leluhurnya kera. Itu beda cerita, itu ada di pohon yang berbeda gitu. Jadi kalau kita pohon gitu, bukan berarti si manusia purba itu ada di sini, kemudian keranya ada di bawah yang berketurunan, bukan. Kera di sini, manusia purbanya di sini gitu. Dan manusia ada di sini lagi gitu. Jadi itu berasal dari pohon yang sama tetapi tidak berketurunan di situ. Atau secara interpretatif kita memahami bahwa itu tidak berketurunan seperti itu gitu. Jadi itu kesalahpahamannya di situ, Baraya. Jadi jangan khawatir kalau ada yang mengatakan duluan mana manusia purba atau ada Nabi Adam. Kalau yang menyebutnya duluan manusia purba berarti kamu keturunan monyet, kamu percaya sama teori Darwin gitu ya. Ya gak gitu juga, Baraya, gak gitu konsep berpikirnya. Maka dari itulah ilmuwan-ilmuwan zaman now itu lebih memilih istilah homo, humanoid, daripada anthropus untuk menyebut manusia-manusia purba di masa lampau. Biar apa? Biar kita memberikan kesan bahwa makhluk-makhluk itu memang sangat berbeda dengan kera, itu udah humanoid gitu. Jadi jangan dihubungkan dulu dengan kera dan apa itu ceritanya masih jauh. Dan kalaupun memang missing link itu memang ada, maka missing linknya itu bukan hanya satu tapi banyak sekali spesies. Dari manusia purba ke manusia itu sudah sangat jauh, apalagi dari manusia purba ke manusia ke kera gitu ya. Kecuali kalau Baraya mau mengakui itu ya silahkan saja. Oke, Baraya itu saja ya. Tolong sampaikan ke guru-guru sejarah biar mereka nggak terlalu bingung setiap tahun mendapatkan pertanyaan yang sama dan mereka harus ngeles terus-terusan. Bukan semua guru sejarah sih, tapi guru saya waktu SMP dulu seperti itu. Dan saya juga sekali lagi mohon maaf ya, bukan berarti mengajari atau apa, kita diskusikan aja, berhubung saya bukan guru sejarah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, langsung kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.